Bagaimana rakyat Amerika itu menolak waktu Dubai Port ingin masuk ke Amerika membeli pengelolaan berbagai pelabuhan di Amerika. Dilawan, itu yang liberal seperti itu aja menolak. Nah, kita ini katanya punya Pancasila, ya kan? Tapi yang strategis itu dibiarkan orang asing dan mereka belinya itu dalam kondisi obral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mohon maaf tadi keluar sebentar, ada pembahasan soal pengaduan terkait KM50 sesuai tantangan Kapolri tentang Novu. Jadi mohon maaf saya sebentar ini bahwa dengan Mas Aziz yang saya sampaikan nanti insya Allah sebetulnya lebih banyak informasi umum untuk menjadi pemahaman kita bersama tentang industri migas nasional, yaitu nanti saya pertama akan tunjukkan tentang cadangan yang kita miliki, kemudian peraturan-peraturan yang ada, kemudian tentang alasan kita menolak, lalu yang terakhir itu tentang bahwa APBN sebetulnya mampu ya untuk membayar atau mendanai tambahan subsidi BBM di APBN seandainya harga itu tidak dinaikkan. Jadi sebetulnya saya juga belajar dari apa yang disampaikan Pak Antoni, kemudian juga Pak Mul ya, Pak Mulyanto. Karena itu tidak banyak tambahan dari yang sudah disampaikan tadi, tapi lebih kepada bahwa ini untuk menambah informasi bagi kita tentang sedikit industri migas nasional. Nah, ini tentang dasar pengelolaan itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terutama dari aspek penguasaan negara. Jadi sebetulnya negara itu berkuasa untuk mulai dari mengatur, kemudian mengawasi, sampai mengelola. Nah, jadi bicara mengelola itu menurut MK itu ada di tangan BUMN. Jadi tidak boleh kalau menyangkut hajat hidup orang banyak itu oleh swasta seperti yang dibolehkan itu tadi kita singgung soal Vivo ya, itu sudah melanggar sebetulnya kalau mau konsisten. Tapi itulah yang terjadi. Malah lebih parah lagi, Pertamina misalnya harus menjual BBM sampai ke pelosok-pelosok yang biaya untuk menyediakannya itu lebih mahal, sementara asing ya seperti Shell atau Exxon atau Vivo ini tidak perlu sampai ke pelosok-pelosok. Mereka justru mengambil market share dari Pertamina yang ada di Jakarta atau Surabaya atau Medan dan sebagainya. Itu dibolehkan. Ya. Ini masalah. Artinya sudah melanggar Undang-Undang Dasar gitu ya. Tapi ya begitulah, itu sudah terjadi. Kemudian kalau bicara aturan, setelah kita lihat di konstitusi, maka aturan yang relevan sebetulnya bicara energi itu ada migas, minerba, panas bumi, tenaga nuklir, dan kelistrikan. Nah, yang paling kiri sebetulnya yang relevan kalau kita bicara BBM.
Nah setelah itu aturan detail ya selama pemerintahan Jokowi ini yang lebih fokus bicara tentang harga BBM, tapi di luar ini sebenarnya ada undang-undang yang terkait ya, misalnya undang-undang tentang APBN, undang-undang tentang keuangan negara dan sebagainya. Tapi khusus untuk migas atau BBM ini yang relevan itu adalah undang-undang migas, kemudian PP turunannya itu 36 2004. Lalu yang signifikan juga itu adalah Perpres 191 ya, tahun 2014. Ini pertama kali Presiden merubah pola subsidi. Subsidinya itu subsidi tetap, lalu harga BBM itu berfluktuasi. Ini saya kira satu hal yang memang cukup baik lah ya, dibanding menunggu sampai sekian tahun, tahu-tahu harga dinaikkan seperti yang terjadi seperti sekarang ini. Nah, tapi karena ada masalah atau ada sikap yang tidak konsisten, ini berubah. Kemudian ada perubahan pertama terhadap Perpres itu, yaitu nomor 43. Ini diterbitkan menjelang pemilu. Kemudian ada Perpres 69. Lalu 117, ini perubahan ketiga. Nah yang ketiga ini juga yang tadinya misalnya tentang Pertamax ya, itu kan dulu dipersilakan kepada Pertamina untuk menetapkan harga, itu berubah ya, dikendalikan oleh pemerintah. Nah yang terakhir itu Kepmen 218 tentang kenaikan harga yang sudah kita sama-sama ketahui. Saya sedikit menggambarkan tentang cadangan kita ya. Jadi cadangan minyak kita itu kalau bicara dunia itu hanya sekitar 0,2 atau malah sekarang mungkin cuma 0,1%. Yang banyak itu ada di Timur Tengah, kemudian di Amerika Utara, Amerika Selatan. Kemudian kalau kita bicara gas itu mungkin lebih besar ya, tapi yang banyak itu tetap saja di Timur Tengah dan misalnya di Rusia kalau bicara gas. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, ini cadangan kita itu yang terbukti sekitar 3,2 miliar barrel. Gas itu 62 triliun kubik feet. Nah, kalau bicara minyak ini mungkin kalau tidak ada penemuan baru itu bisa habis dalam waktu sekitar 10 sampai 12 tahun ya. Kalau gas itu masih lebih lama, mungkin sekitar 20-an tahun. Kemudian kita lihat gambar ini lifting ya. Lifting itu makin ke sini makin turun. Yaitu di 2016 itu masih di 829.000 barrel per hari, lalu di 2021 itu 6.666, ini rata-rata per harinya ya. Nah intinya sebetulnya ini terus terjadi penurunan, sementara konsumsi itu terus naik. Makanya kalau kita lihat di sini itu gapnya semakin besar ya, defisit per hari itu bisa sampai 800.000 barrel ya. Kalau per tahun itu menurut yang ditampilkan dalam buku statistik migas oleh Kementerian SDM itu di 2021 defisitnya itu sekitar 190 juta barrel ya. Jadi memang cukup besar. Kemudian kita sedikit melihat ya tentang apa yang ada di dalam Perpres 191 tadi, yaitu bahwa BBM itu dibagi ke dalam 3 jenis ya. Ada jenis BBM tertentu yaitu minyak tanah dan solar. Kemudian ada BBM khusus penugasan yaitu bensin. Kemudian ada jenis BBM umum, yaitu selain yang JBT dan JBKP. Kemudian formula itu, formula harga dasar ya, formula harga dasar itu ya BBM, itu yang menetapkan Menteri SDM.
ada biaya perolehan, ya. Kemudian ada biaya distribusi, ada biaya penyimpanan, dan ada margin. Itu dasarnya. Maka berdasarkan itu kita bisa memahami tentang apa yang menjadi dasar pemerintah menetapkan harga. Kalau solar itu ada harga dasar tadi yang di atas, ditambah PPN, ditambah PWBKB, dikurang subsidi. Kemudian bensin itu ada harga dasar, ada PPN, PWBKB, ada biaya pendistribusian, ada kompensasi, sama saja itu subsidi ya. Kemudian besarnya PWBKB itu ditetapkan oleh Menteri SDM. Ini tadi yang saya sebut di Perpres 171 yang terbit tahun lalu. Jadi sampai ke sana itu aturan mainnya oleh Menteri SDM sendiri yang mengatur PWBKB di daerah itu. Kemudian Menteri SDM dan Menko terkait dapat berubah harga BBM atas JBT dan JBKP atas pertimbangan kemampuan negara, keuangan masyarakat, dan ekonomi real sosial masyarakat. Ini juga ada di dalam Perpres tadi. Kemudian harga BBM ditetapkan oleh Badan Usaha dengan penetapan harga batas oleh Menteri SDM mengacu pada MOS dan margin maksimum 10%. Nah ini yang tadi mungkin dasar dari soal si Vivo itu, yang sebetulnya juga itu menggambarkan bahwa sebetulnya bisa lebih murah kalau mau, dan kalau efisien bebas dari KKN ya. Kemudian untuk yang 3 September ini dasar hukumnya sudah disebutkan tadi di Kementerian SDM 218 ya, tanggal 3 September. Kemudian alasannya yang resmi ya dari pemerintah, ini alasannya yang perlu kita catat. Minyak dunia naik melebihi asumsi APBN. Yang kedua, mendukung daya beli masyarakat melalui subsidi tepat sasaran dalam bentuk BLT. Yang ketiga, melaksanakan pasal 14 Perpres 191 melalui rapat internal yang dipimpin oleh Presiden. Itu dilangsungkan 29 Agustus. Inilah dasar yang resmi, ya, tertulis waktu pemerintah menyebar rilis dan banyak dikutip oleh media, yaitu siang tanggal 3 September. Tapi setelah itu ada juga yang kita catat, yang disampaikan oleh Sri Mulyani terutama, bahwa kalau bicara Pertalite itu tidak tepat sasaran sekitar 86% kalau tidak salah angkanya. Kalau solar tidak tepat sasaran itu sekitar 89% itu dinikmati oleh sektor industri. Tadi Pak Mul juga sudah menyampaikan. Kemudian yang juga jadi alasan resmi ya, yang juga resmi disampaikan oleh pemerintah, dan itu juga disampaikan oleh dua petinggi, yaitu Menteri Keuangan dan Presiden Jokowi sendiri, bahwa karena kenaikan harga minyak dunia, maka subsidi yang semula 152 triliun ya menurut APBN 2022 itu naik menjadi 502,4 triliun. Ini resmi ya disampaikan. Jadi yang disebut itu bukan subsidi energi tapi subsidi BBM. Kemudian karena itu kita sangat pantas untuk menolak, karena yang paling penting adalah bahwa ini membuat rakyat menjadi lebih susah hidupnya. Itu yang paling mendasar. Ya, terserahlah banyak alasan, tapi bikin rakyat lebih susah. Kemudian itu sebenarnya sejalan dengan kalau BBM naik maka harga barang dan jasa yang lain ikut naik, maka akan ada inflasi yang beberapa lembaga atau NGO menyebutkan itu sekitar 7% ya sampai Desember 2022. Nah, tapi dari situ lalu nanti karena inflasi maka akan ada peningkatan jumlah orang miskin
dari 26 sekitar 26 juta menjadi 28 juta, dan ini hitungannya sebenarnya sesuai dengan standar garis kemiskinan yang resmi diterbitkan oleh BPS atau pemerintah, yaitu dari 484.000 garis kemiskinan itu naik menjadi 505.000 per orang per bulan ya. Jadi dengan harga BBM naik, ada inflasi, dan ujungnya orang miskin itu naik sekitar 2 juta orang. Kemudian juga akan terakhir ini di bawah tentang meningkatnya pengangguran yang menjadi sekitar 6% ya, dari sekitar 5%. Kemudian yang berikutnya, kalau disebutkan tidak tepat sasaran, dan itu sudah dikatakan bertahun-tahun terjadi, pemerintah harusnya kan mencari solusi. Apa solusinya? Tapi justru itu hanya dijadikan sebagai alasan, kemudian solusinya hanya menggunakan BLT, dan itu ternyata hanya 4 bulan. Jadi berarti belum ada solusi, berarti terjadi pembiaran ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan tadi masalah subsidi solar yang diakui itu dinikmati 89% oleh sektor industri, sementara industri besar yang paling banyak menggunakan itu adalah ada di sana sektor tambang, ada pertanian itu sawit hubungannya, kemudian industri dalam arti mungkin banyak sektor-sektor yang menggunakan solar yang besar ya. Tapi intinya bahwa sebetulnya kalau pemerintah akurat dalam membatasi penggunaan oleh sektor batubara misalnya, maka aturannya kan tidak mengatakan bahwa kalau rodanya lebih dari 6 tidak boleh beli misalnya, atau kalau seandainya menjadi disebutkan 8 roda ya untuk mobil itu, ini aturannya diterbitkan oleh BPH Migas, maka mestinya kan dibuat semacam daftar. Tapi ternyata mobil yang rodanya banyak itu, kalau mereka datang ke SPBU dengan tanpa muatan, toh itu boleh gitu. Artinya disadari sebetulnya ini salah satu sumber tidak tepat sasaran itu dengan aturan yang sebetulnya tidak dibuat ketat dan tegas, sengaja diperlonggar. Tapi juga yang sangat penting untuk kita catat, waktu pertama kali Perpres 191 itu diterbitkan dengan tadi pola subsidi tetap, selisih antara harga solar dengan premium itu hanya sekitar Rp400 ya, lebih mahal memang premium, tapi selisih dengan solar itu hanya sekitar 400. Sekarang selisihnya itu 3.200. Sebelumnya juga cukup besar. Nah, kalau memang tahu ini tidak tepat sasaran, kemudian banyak digunakan oleh industri, kenapa pula itu lalu selisihnya menjadi menjadi semakin besar, padahal dulu pernah sebetulnya tidak banyak, tidak terlalu besar selisihnya. Berarti ada moral hazard di sana, ada kepentingan oligarki untuk justru mengeruk atau memanfaatkan BBM bersubsidi yang harusnya kalau memang dikatakan harus tepat sasaran, itu kan mestinya dijaga supaya itu tidak terjadi ya. Kemudian saya sedikit menyinggung kembali lagi tadi Pak Antoni dan Pak Mul juga sudah menyebutkan tentang jebolnya APBN ya. Padahal yang dibutuhkan itu hanya sekitar 197 triliun, itu pun dengan catatan windfall dari migas itu tidak diperhitungkan. Tapi yang paling basic sebetulnya tadi kita harus mengingat bahwa dengan sisa 4 bulan lalu ada kuota yang bertambah misalnya untuk solar atau pertalite itu dari 23 menjadi 28 atau 29 juta kiloliter, kemudian solar itu dari 14 menjadi 17
juta kiloliter, maka tambahan uang dengan asumsi APBN itu harga ya, asumsi APBN untuk minyak itu di angka $63 per barrel. Lalu Sri Mulyani mengatakan seandainya pun terjadi naik turun harga, tetap saja katanya secara menyeluruh selama 1 tahun itu harganya sekitar 98 ya, 98 dolar dikurang 63, berarti selisihnya itu hanya sekitar 35 dolar. Dikalikan saja tadi untuk Pertalite tambah 6 juta, kemudian untuk solar ditambah 3 juta, maka sebetulnya jumlah yang diperoleh dari selisih ini cukup untuk menutup tambahan subsidi yang dibutuhkan supaya BBM tidak naik. Jadi prinsipnya sebetulnya kita ingin menyatakan bahwa tidak benar kalau BBM atau APBN itu jebol karena kenaikan harga minyak dunia, karena faktanya hanya dari penerimaan migas saja itu sudah cukup untuk menutup. Apalagi kalau kita bicara tentang komoditas seperti batu bara, sekarang masih di level 300-an ya. 300-an dolar per ton. Sementara di APBN itu atau biasanya itu di bawah 100 dolar per ton. Jadi sangat besar sebetulnya windfall-nya. CPO juga sama ya. Biasanya itu sekitar 600 sampai 700 dolar per ton. Sekarang masih 1.100 dolar per ton untuk CPO. Artinya kalau kita bicara tambahan atau windfall penerimaan negara dari 3 sektor ini, maka 500 triliun itu merupakan jumlah yang minimal dan itu jauh lebih dari cukup ya untuk menutup tadi kekurangan anggaran subsidi APBN yang diklaim itu akan membuat APBN itu jebol. Nah, saya kira yang lain kita juga mencatat sebetulnya ada faktor-faktor yang membuat pemerintah ini berkepentingan untuk supaya harga ini dinaikkan, supaya jaminan penerimaan negara itu bisa diperoleh, terutama kalau kita bicara soal bahwa defisit itu selalu ditutup dengan hutang. Nah, yang mengutang ini, memberikan hutang ini kan harus yakin APBN-nya itu pro pasar, bukan pro rakyat. Sehingga untuk itu diperlukan kredit rating yang tinggi. Nah, supaya tinggi itu ya sudah yang kepentingan publik ini dikorbankan. Kemudian di sisi lain nanti yang justru diutamakan itu adalah proyek-proyek oligarkis ya. Misalnya kita bicara tentang pembangunan proyek-proyek seperti IKN atau kereta cepat atau sejumlah jalan tol yang didanai oleh BUMN ya. Yang saya juga belajar dari Pak Antoni tadi belum sempat disebut ya, tentang bahwa memang BUMN karya itu cukup banyak mendapatkan PMN, penyertaan modal negara. Tapi ada yang disembunyikan PMN ya. Yang tertulis itu mungkin di bawah 10 triliun. Tapi di sisi lain mereka dibolehkan berhutang langsung. Yang itu lepas dari pengawasan DPR. Nah, ini saja sudah melanggar sebetulnya. Melanggar aturan penyusunan atau penetapan APBN yang mestinya menurut konstitusi itu harus dibahas, disetujui oleh DPR. Tapi ini disembunyikan melalui tadi membiarkan BUMN langsung berhutang. Nah, masalahnya bukan cuma berhutangnya saja, tapi juga setelah dengan mereka diberikan kesempatan ini, maka bunganya nanti yang membayar itu APBN negara juga, bunganya ya. Nanti proyeknya kalau sudah jadi, itu kita kan berapa bulan ini membaca di sosmed bagaimana yang sudah jadi itu diobral, dijual ke India seperti perusahaan India kalau tidak salah ya, yang di Kuala Namu
di Medan atau di mana-mana itu cukup banyak diobral. Nah ini juga kalau kita bicara konstitusi, ini kan sebetulnya adalah sektor strategis ya. Kalau kita ingat bagaimana rakyat Amerika itu menolak waktu Dubai Port ingin masuk ke Amerika membeli pengelolaan berbagai pelabuhan di Amerika. Dilawan, itu yang liberal seperti itu aja menolak. Nah kita ini katanya punya Pancasila, ya kan? Tapi yang strategis itu dibiarkan orang asing dan mereka belinya itu dalam kondisi obral, ya. Jadi intinya sebetulnya kalau bicara kemampuan APBN, kalau hanya sekedar urusan BBM itu jauh lebih dari cukup. Tapi yang lebih penting adalah mereka ingin supaya bisa terus dapat utang. Kemudian ada kepentingan oligarki di sana, sehingga yang jadi korban itu adalah kita. Kita terus harus membayar utang setiap tahun, dan tahun ini jumlahnya itu sekitar 848 triliun. Ya, itu terdiri dari pokok dan bunga hutang yang jatuh tempo. Pokok hutang yang jatuh tempo ditambah bunga sekitar 400, kalau tidak salah 443 triliun. Jadi intinya sebetulnya itu. Nah yang terakhir sekali saya bicara soal maaf kalau malah terbalik. Soal angka 502 ya. Bukan 303 ya. 502 ini sebetulnya saya kutipkan di sini pernyataan dari Pak Jokowi itu tanggal 3 September. Kemudian Bu Sri Mulyani itu tanggal 4 September. Ini resmi ya. Jadi bukan dia disebutkan itu subsidi energi, tapi disebutkan subsidi BBM. Ini sudah merupakan manipulasi. Ya kita tidak mau menerima ini sebagai kesalahan informasi atau sumber yang dia dapat ya. Karena yang bicara ini seandainya Jokowi salah, bisa saja Sri Mulyani salah. Tapi ternyata Sri Mulyani juga sama. Berarti ini memang sudah ada niat, ya sudah diniatkan itu untuk membohongi publik ya. Jadi artinya sudah terjadi kebohongan publik, kemudian mereka membesar-besarkan angka ini untuk menjustifikasi kebijakan. Kemudian ini jelas melanggar undang-undang keuangan negara, tapi juga di dalam situ bisa saja mereka ingin menyembunyikan bahwa sebetulnya di balik 502 triliun itu tersimpan subsidi yang cukup besar untuk subsidi listrik, dan ini subsidi listrik ini lebih banyak dinikmati pengusaha swasta ya lewat pasokan listrik yang sebetulnya PLN itu sudah berlebih ya sekitar 50%, padahal mungkin kelebihan itu memang dibutuhkan tapi cukup hanya sekitar 15 sampai 20%. Tapi ini sudah sangat tinggi, 50 sampai 60% menjadi beban kita. Kita mungkin tidak merasa karena tidak dibahas secara luas. Padahal sejak Juli kita sudah membayar listrik, tarif listrik atau tagihan listrik itu lebih mahal dari biasa karena ini. Dan kita tidak sadar, dan ini saya kira satu hal yang perlu juga untuk kita gugat. Ya, kalau yang disubsidi negara itu sebenarnya uang negara juga untuk menuntut kepentingan mereka berbisnis listrik dengan PLN. Tapi bisnisnya tidak wajar, memaksa bahwa PLN tidak butuh, disuruh beli. Lalu sesudah beli nanti tarifnya juga itu namanya take or pay. Butuh 10 megawatt misalnya, si kontraktornya bangun 15 megawatt, yang dibayar itu 15 megawatt. Seperti itu, dan itu menjadi biaya pokok penyediaan listrik oleh PLN, dan itu ditransfer ke kita dalam bentuk tarif listrik yang lebih mahal. Nah ini juga angka-angka saya kira perlu kita pahami. Untuk dengan begitu kita punya satu suara, tapi kita tidak sekedar bersuara, kita punya dasar bahwa mereka sudah melakukan banyak kejahatan ya, pro oligarki, lalu mengorbankan rakyat yang semakin sengsara. Jadi karena itu perlawanan memang harus terus dilanjutkan. Terima kasih.